Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Sampai pada pagi hari ini Engkau masih berikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menuntun kami di perjalanan kehidupan kami pada satu hari ini, supaya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Jumat 1 Mei 2026, tertulis dalam kitab 1 Timoteus pasal 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengajak kita mempertanyakan sebesar apa rasa percayamu, imanmu kepada Allah yang kita sembah. Karena secara kekristenan kita mempercayai Tritunggal dalam pengajaran dogma agama Kristen, di mana dikatakan bahwa Bapa itu adalah Allah, Anak itu adalah Allah Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu adalah Allah sebagai manusia. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita dan kita mengakuinya sebagai iman percaya, yang setiap minggu kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, dan aku percaya kepada Roh Kudus. Ternyata dalam perjalanan hidup kita, iman kita itu sering ditantang dengan sebutan yang mengatakan kenapa? Ya, Tuhannya orang Kristen itu 3. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, setelah manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ini juga menjadi dosa warisan yang diturunkan kepada kita umat manusia, yang diturunkan kepada kita umat manusia di seluruh dunia ini. Kita membutuhkan seorang pengantara antara kita dengan Allah dan antara Allah dengan kita. Karena itulah Allah memberikan putranya Yesus Kristus sebagai pengantara kita, untuk kita boleh berbicara kepada Allah melalui doa, permohonan, dan puji-pujian yang kita sampaikan kepadanya. Sehingga ketika kita berdoa, sering kita mengatakan di dalam nama putramu Yesus Kristus kami berdoa. Artinya kita membutuhkan seorang pengantara di mana ada jarak antara kita dengan Allah karena dosa. Dan Allah memberi pengantara, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara yang kasih Yesus Kristus, kenapa Tuhan Allah memberikan pengantara bagi kita? Supaya tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Supaya kita juga boleh berkomunikasi dengan Dia. Pengantara yang diberikan Allah itu adalah tetap menjadi Allah yang Esa, memiliki hakikat yang sama dengan Bapa, memiliki hakikat yang sama dengan Roh Kudus. Hanya melalui Yesus Kristuslah kita dapat bertemu dengan Allah, dan Yesus Kristus itulah yang menjadi keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu percayalah kepada pribadi Allah, hakikat Allah yang bekerja dalam Allah Bapa dan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan marilah kita juga tetap berpegang teguh kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita sudah bersama dengan Dia dan dekat dengan Dia, dan Tuhan tidak jauh dengan kita. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan sebagai pengantara bagi kami kepada Allah Bapa di sorga melalui Yesus Kristus, sehingga kami bisa berkomunikasi, berbicara, berdoa, dan bermohon. Dan Engkau bersama dengan kami dan dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pedoman di perjalanan kehidupan kami. Kau berkati kami Tuhan pada satu hari ini, setiap langkah perjalanan kehidupan kami,
setiap pekerjaan kami, setiap aktivitas kami, setiap pelayanan kami, supaya semuanya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kau sembuhkan jemaat-Mu Tuhan sedang sakit dan terbaring di rumah sakit dan rumah mereka masing-masing. Nyatakan Tuhan mujizat-Mu dan kasih-Mu, dengarkan doa dan permohonan mereka, supaya dengan kuasa dengan kasih-Mu Tuhan, mereka Engkau pulihkan dan mereka bisa sembuh dari sakit penyakitnya. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu sedang berduka cita. Engkau berikan penghiburan kepada mereka. Engkau berikan hikmah kebijaksanaan kepada anak-anak kami Tuhan, yang duduk di bangku sekolah. Engkau berikan kepada mereka Tuhan masa depan yang penuh dengan harapan. Engkau berkati orang tua Tuhan untuk membimbing, mengarahkan dan mendoakan anak-anak mereka. Kami serahkan pelayanan tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan, dimanapun hamba-hamba-Mu Tuhan berada. Engkau berikan hikmah kebijaksanaan dan damai sejahtera kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam segala perkara pergumulan yang mereka hadapi. Kau dengarkan doa dan seruan mereka. Kau hadir Tuhan untuk menyapa seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.